Su Yishan adalah jenius top 10 di Wubang. Jika dia dicari oleh Ye Yuan hari ini, wajah apalagi yang akan dia miliki di Danwu Cholege. Perkataan Ye Yuan jelas memalukan bagi Su Yishan. Dalam menghadapi kemarahan Su Yishan, Ye Yuan memilih untuk mengabaikannya. Dia mengambil langkah dan pergi ke halaman Su Yishan. Mencari kematian, Su Yishan meninggalkan amarah dan menembak Ye Yuan. Ye Yuan, seolah-olah dia tidak melihatnya, pergi ke pintu. Hei, sepasang telapak tangan yang ganas, Su Yishan dan Wu Luoshen masing-masing pensiun beberapa langkah, sebenarnya terbagi rata. Debu, kamu berani menembak. Su Yishan marah. Wu Dingchen memasang wajah zombie yang tetap tidak berubah untuk waktu yang lama dan berkata, aku mengatakannya dengan sangat jelas, selama kamu tidak menembak Ye Yuan. Tapi jika kamu menembak, aku tidak akan duduk dan mengabaikannya. Kamu, Su Yishan benar-benar dikalahkan oleh Wu Das. Orang ini tidak memasukkan minyak. Ye Yuan tidak pergi cepat, tetapi langkahnya belum berhenti, dan dia akan memasuki halaman ketika dia melihatnya. Pada saat ini, Su Yishan merasakan penghinaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia adalah kebanggaan keluarga Su. Dia adalah kebanggaan Akademi Danwu. Kapan dia begitu dipermalukan? Ye Yuan benar-benar berani menghadapi adegan begitu banyak orang, masuk dan mencari kediamannya. Tanda tanya. Hal yang paling membenci adalah bahwa dia masih membawanya sedikit jalan. Ye Yuan, kamu beri aku berhenti. Kata Su Yishan. Ye Yuan tidak mendengarnya dan terus bergerak maju. Berdiri, aku memanggilnya keluar. Su Yishan pingsan dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Benar saja, dia mengatakan bahwa Ye Yuan akhirnya menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Su Yishan, tampaknya menunggu Su Yishan memanggil orang-orang. Su Yishan sekarang ingin membunuh, dan langkah Ye Yuan telah menghapus wajahnya sebagai sampah. Meskipun Ye Yuan tidak masuk pada akhirnya, tapi karena dia berjanji untuk memanggil Liu Ruoshui, dia sama saja mengakui kekalahan. Ye Yuan benar-benar jenius yang telah selamat dari jalan 9 hari. Dia berani menyapu wajah Susan. Hei, Su Yishan biasanya tidak gila. Hari ini, seseorang akhirnya memerintahnya. Benar-benar melegakan. Ya, Su Yishan mengambil keuntungan dari kekuatan putranya yang kedua dan melakukan apa yang dia inginkan di distrik surgawi. Banyak orang takut untuk berbicara. Sekarang mereka memiliki wajah yang lebih horizontal, bahkan wajah saudara lelaki keduanya berani menyapu wajahnya bukan satu atau dua hal. Itu hanya orang yang begitu sombong dan sombong, tetapi dia bersedia menjadi penyerang Ye Yuan. Itu membuat saya sangat terkejut. Apakah sulit bahwa dia telah diterima sebagai adik oleh Ye Yuan? Aku tidak melihatnya. Aku takut ada semacam perjanjian di antara mereka. Perjanjian ini sangat penting bagi Wu Das. Dia akan menjadi orang yang berisiko menyinggung Su Yishan. Haha, jika kamu melihat Su Yishan yang ingin membunuh tetapi tidak bisa membunuhnya, ini benar-benar pertama kali aku melihatnya. Ini lucu. Namun, Ye Yuan keren hari ini, tapi persidangan tak terbatas berikutnya. Aku khawatir itu tidak begitu baik. Apakah itu Su atau S. Yishan? Aku takut aku akan membunuh Ye Yuan dengan segala cara. Para siswa yang datang untuk menonton semuanya adalah siswa setingkat surga, banyak orang berbisik dan bahkan berkomunikasi. Melalui dialog mereka, dapat dilihat bahwa Su Yishan jelas tidak terlalu populer di area tingkat Tian, banyak orang menonton kesenangan bersenang-senang. Untuk menghadapi sapuan gunung, Ye Yuan tidak memiliki beban sama sekali. Keluarga Su adalah lawan tersembunyi keluarga Ye, dan dia tahu ini dengan baik. Karena Su Yubai dapat membunuhnya di siang hari bolong, Su Yishan tidak akan bisa berteman dengannya. Karena Liu Ruoshui muncul di kediaman Su Yishan, jelas bahwa dia datang untuk melindunginya. Kemudian antara Ye Yuan dan Su Yishan, itu tentu saja musuh. Untuk musuh, Ye Yuan tidak pernah memiliki kebiasaan meninggalkan muka ke sisi lain. Su Yishan begitu tenggelam pada saat itu sehingga suasana hatinya sangat menjengkelkan. Bagaimana dia bisa menghitungnya? Wu Wuchen bersedia menjadi striker Ye Yuan. Apa yang masih kamu sembunyikan di dalam? Berikan aku, kata Su Yishan. Pada titik ini, Su Yishan menyesal mengambil Liu Ruoshui, dan tiba-tiba dia sangat malu sehingga dia membawa masalah besar untuk dirinya sendiri. Ketika teriakan Su Yishan berdering, pintu menunjukkan sosok yang anggun. Itu adalah Liu Ruoshui. Pakaian Liu Ruoshui agak ceroboh, tampaknya canggung, dan bunganya juga sangat memalukan. Di mana Dewi masa lalu?
Dia telah memperhatikan situasi di luar, mengetahui bahwa hari ini takut dia tidak akan baik. Saya berpikir bahwa ketika saya menemukan Su Yishan, saya bisa melarikan diri dari gunung. Jadi barang-barang saya yang paling berharga pun dibagikan. Subroter, aku, Liu Ruoshui memandang Su Yishan tak berdaya. Su Yishan tampak murung, tetapi masih bergerak di depannya. Langkah ini membuat Liu Ruoshui gembira. Su Yishan tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja, situasinya sudah sangat jelas. Liu Ruoshui dilindungi oleh Su Yishan-nya. Jika dia diizinkan untuk membuangnya, dia akan dilempar pulang hari ini. Baru saja Ye Yuan akan memasuki halaman. Dia tidak bisa memblokirnya, tapi sekarang Wu Dingchen dan Ye Yuan ingin membawa orang menjauh dari bawah tangannya, tetapi itu tidak mudah. Dan segalanya menjadi terlalu besar, selama dia menunda upaya pertemuan kecil, menunggu kedatangan Erbo Suyubai, maafkan Ye Yuan tidak berani melepaskannya. Jika ada sesuatu, tanyakan. Su Yishan memberitahu Ye Yuan Dao. Untuk kepindahan Su Yishan, Ye Yuan tidak peduli. Dia mengangguk dan berkata, Liu Ruoshui, saya bertanya kepada Anda, penipuan Lin Tiancheng dan intimidasi Zhang Heng terhadap Green, bukankah Anda dan Wan Yuan dinyalakan? Liu Ruoshui terkejut dengan kata-kata itu, dan tidak menyangka Ye Yuan akan datang untuk masalah ini. Tidak heran dia datang begitu cepat. Liu Ruoshui berpikir, jantung masalah ini telah mati, hanya ada 4 dari mereka yang hadir, Lin Tiancheng dan Zhang Heng sudah mati, Wan Yuan lari, selama dia menyangkalnya, Ye Yuan bisa membantunya. Memikirkan hal ini, Liu Ruoshui berkata dengan keras, Ye Yuan, saya tahu bahwa kita memiliki beberapa festival pada awalnya, tetapi itu semua penguasa Wan Yuan. Anda harus memiliki hutang, Anda harus pergi kepadanya. Ye Yuan mengerutkan kening, kurang, aku hanya bertanya tentang Green. Liu Ruoshui memikirkannya, tetapi dia tidak begitu takut. Dia berdiri dan berkata dengan hati yang kuat, tidak, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak tahu apa-apa tentang hijau, bagaimana bisa membahayakannya. Benarkah? Alam itu benar, kata Liu Ruoshui lebih percaya diri. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa pada hari menara pendengaran, kamu dan Wan Yuan mencari Lin Tiancheng? Tanya Ye Yuan. Lin Tiancheng adalah murid kepala tugas, dan Wan Yuan ingin membuat perbedaan dengannya. Apakah ada masalah? Apakah Anda sendiri yang telah menyinggung Lin Tiancheng sendiri, tetapi Anda harus memaksakan kejahatan di kepala saya? Apa alasannya? Liu Ruoshui juga orang yang bijaksana, setelah tenang, dia akan menjadi tentara. Ye Yuan memandang Liu Ruoshui dan tiba-tiba tertawa. Dia tersenyum dan hati Liu Ruoshui terasa dingin. Gigitan yang baik, jadi jika kamu melakukannya, biarkan aku melakukan perjalanan bersamaku. Aku punya cara untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, keluhan kita sebelumnya akan dihapuskan. Jika itu salah, aku, Ye Yuan tidak membunuh wanita. Anda telah menyia-nyiakan Dantian dan meninggalkan Universitas Danwu. Hal-hal sebelumnya juga dihapuskan, kata Ye Yuan samar-samar. Aku tidak pergi. Pergi denganmu, bisakah aku masih kembali? Liu Ruoshui segera menolak. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pergi dengan Ye Yuan. Terlepas dari apakah Ye Yuan mengatakan itu benar atau tidak, Liu Ruoshui tidak berani mengambil risiko. Jika Ye Yuan mengatakan itu benar, hal ini benar-benar ada hubungannya dengan Liu Ruoshui, bisakah dia melarikan diri? Jika Ye Yuan mengatakan itu palsu, maka dia hanya ingin menipu dirinya sendiri, bisakah dia masih menjadi lebih baik? Pada saat ini, Ye Yuan tidak peduli dengan Liu Ruoshui, itu bukan keputusannya untuk pergi. Subroter, tidak tahu apa yang kamu katakan. Ye Yuan memandang Su Yishan. Makna itu sangat jelas, jika dia setuju bahwa semuanya mudah untuk dikatakan, jika Anda tidak setuju, maka mainkan permainan. Su Yishan tentu tidak akan setuju, begitu banyak orang melihatnya. Ye Yuan, kamu tidak boleh terlalu banyak. Kamu berpikir bahwa kamu adalah penatua pengadilan kriminal, siapa yang akan mengambil siapapun untuk dibawa pergi? Su Yishan Senseng, tentu saja, saya bukan penatua pengadilan pidana. Jika saya penatua pengadilan pidana, maka itu adalah kematian siapapun yang dihukum mati. Ye Yuan tersenyum. Semua orang mengerti ini, Ye Yuan adalah serangan menyelinap pada hari publik Suyubai. Hei, Ye Yuan, kamu di sini kurang untuk menyebut Murbei. Insiden ini aku akan menuntut pengadilan kriminal,
pengadilan kriminal akan memeriksa air dan batu, dan kamu adil. Su Yishan jalan yang dingin. Ketika dia selesai ini, para penonton langsung mendengus. Siapa yang tidak tahu bahwa penatua kriminal adalah putra keduanya? Apakah ini masuk ke pengadilan pidana, dan apakah adil? Dalam hal ini, itu hanya berbicara dengan kepalan. Ye Yuan tidak banyak bicara omong kosong, mengangkat tangannya adalah gelombang tunggal. Hari ini, Ye Yuan sudah menjadi puncak Jiuqiu, dan ujung 8 gelombang adalah kekuatan yang kuat. Su Yishan tampaknya tidak berpikir bahwa Ye Yuan mengatakan bahwa dia akan mulai dengan tangan, tetapi dia jatuh di belakang tangannya. Namun, dia bukan tokoh top dalam 10 besar Wubang. Pada saat ini, dia tidak mundur. Ini juga sebuah telapak tangan, dan Ye Yuan berada di tempat yang sama. Seni bela diri tingkat menengah kedua, Prajna. Mulut Su Yishan menyeringai, seolah-olah dia melihat akhir dari muntah berat Ye Yuan. Sejumlah kecil vitalitas akan berani memulai di depannya, bukan mencari kematian. Gelombang ombak sangat kuat sehingga hanya seni bela diri tingkat pertama dengan ketidaklengkapan, juga berguna untuk berurusan dengan orang yang berurusan dengan roh. Siapa dia Su Yishan? 3 puncak cairan roh, dan 10 angka teratas dari 10 besar. Dibandingkan dengan gelombang ombak, tingkat menengah tingkat kedua kekuatan telapak tangan bahkan lebih baik. Pada Yuan Li, dia lebih kuat daripada Ye Yuan. Dari sudut manapun, Ye Yuan tidak dalam kondisi baik. Dalam pandangan Su Yishan, Ye Yuan mencari kematian. Dia iri dengan Wu Das, tapi itu bukan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan berada di pusat perhatian baru-baru ini, kekuatannya penuh dan dia lebih kuat daripada siswa pertama kali. Semangat triple dan vitalitas ke-9 berat, sama sekali bukan kelas berat. Boom! Tabrakan sengit, Su Yishan tidak bergerak, dan Ye Yuan akan kembali ke lebih dari 10 langkah. Su Yishan mengerutkan kening, dan dia sangat tidak puas dengan efek telapak tangan ini, hasilnya terlalu banyak untuk harapannya. Meskipun dia tergesa-gesa untuk mengatasinya, dia juga mengumpulkan 70-80% dari Yuan Li, yang tidak mampu melawan. Namun, Ye Yuan saat ini, selain beberapa gangguan Yuan Li, tampaknya tidak memiliki banyak masalah. Cairan 3 kali lipat dari cairan roh adalah berat, dan itu tidak bisa sepenuhnya hancur. Saya selalu mendengar betapa mempesona Ye Yuan, dan Su Yishan masih agak mencemooh. Sekarang saya pribadi dan Ye Yuan benar, hanya untuk mengetahui sejauh mana pesona Ye Yuan telah tercapai. Tidak, Ye Yuan, dia baik-baik saja. Seperti telapak tangan. Aku hanya berpikir bahwa Ye Yuan terlalu ceroboh. Aku tidak berharap kekuatannya begitu kuat. Hanya dengan yang ini, dia takut dia sudah menetap di Wubang. Perbedaannya tidak jauh. Jelas, kinerja Ye Yuan juga di luar harapan semua orang. Anda harus tahu bahwa ada banyak siswa surgawi yang menonton di sini, dan banyak dari mereka adalah penguasa Wubang. Kekuatan Prajna terlalu jelas, tetapi itu adalah seni bela diri tingkat menengah. Dan saya mendengar bahwa Su Yishan telah diolah ke pangkat Dacheng, dan kekuatannya luar biasa. Ye Yuan dan tangan kanannya, itu masih utuh. Performa Ye Yuan sebelumnya memang mempesona, tetapi betapa mempesona itu hanya dapat menunjukkan bahwa potensinya tidak terbatas, tidak berarti seberapa tinggi kekuatannya. Sebelum Ye Yuan berisik, semuanya ada di ranah. Bahkan Lin Tiancheng paling banyak adalah semangat setengah hati. Kekuatan Lin Tiancheng terletak di antara siswa surgawi, yang merupakan kategori paling dasar. Bahkan jika Ye Yuan sekarang menembus vitalitas, di mata banyak orang, dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata peserta pelatihan tingkat surga. Sekarang, siswa surgawi yang hadir di tempat kejadian menyadari bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk berdiskusi dengan mereka secara setara. Ye Yuan hari ini, tidak lagi pemula yang kuat lebih dari sebulan yang lalu, dia adalah Wubang yang kuat. Setelah menenangkan kekuatan gangguan, Ye Yuan juga mengerutkan kening. Hei, aku tidak butuh kamu di sini untuk menonton pertunjukan. Ye Yuan sangat tidak puas dengan kinerja Wu Das. Dia tahu bahwa Wu Das sedang mencoba menggunakan tangan Su Yishan untuk menguji kekuatannya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Itu terlalu mendadak, dan aku tidak menanggapi. Wu Luoshan memukul haha. Di hadapan Ye Yuan, Wu Das adalah wajah zombie yang telah disimpan untuk waktu yang lama, disertai dengan senyum, dan Su Yishan tertekan lagi. Siapa bilang Wu bodoh? Dia baik-baik saja. Ye Yuan menutup mata dan terlalu malas untuk merawatnya. Dia hanya berkata, aku akan pergi,
kamu bisa melakukannya sendiri. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang jatuh ke tanah. Meskipun dia baru saja pensiun, kesenjangan dengan Su Yishan sangat jelas. Jelas tidak ada peluang untuk menang. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia masih melakukannya? Ye Yuan melintas dan melintas, menunjuk ke Su Yishan. Yang absolut. Pada saat ini, Ye Yuan menunjukkan yang absolutnya, dan kekuatannya telah melampaui 8 gelombang. Latihan Raja Roh bukan lelucon. Mencari kematian, Su Yishan terus berubah, dan telapak tangan umum diluncurkan lagi. Kali ini, Wu Dingchen bukan penonton. Pada saat yang sama saat Ye Yuan mulai, dia juga bergerak. Wu Luoshen menyapu Su Yishan. Dibandingkan dengan serangan Ye Yuan, serangan Wu Das jelas lebih mengancam. Di bawah serangan keduanya, Su Yishan tidak panik. Seni bela diri tubuh Su Yishan juga merupakan seni bela diri Orde 2 dengan harga sungguhan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada debu. Itu adalah perbedaan waktu dari setengah keuangan ini. Dia pertama kali memaksa Ye Yuan untuk mundur, dan dia menghindari kaki Wu Das. Pada saat ini, kekuatan ke-10 Su Yishan Wubang tercermin dengan jelas. Segera, ketiga lelaki itu menjadi satu kelompok, dan kedua belah pihak benar-benar memperjuangkan perpecahan, dan tidak ada yang bisa membantu. Tentu saja, pertempuran utama masih Su Yishan dan Wu Das, tetapi Ye Yuan sedang mencoba membuat kecap. Untuk kecap asin, Ye Yuan tidak senang. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari Su Yishan, jadi dia sengaja menyeret Wu Das ke dalam air. Su Yishan dan Wu Luoshen dalam pertempuran sengit. Dia sesekali mengaduk permainan di samping, dan segera membuat Su Yishan berantakan. Ini membuat Su Yishan tertekan dan ingin muntah darah. Su Yishan agak cemburu pada seni bela diri, tetapi ia bukan ke-10 melalui Su Yubai, dan kekuatannya memang sangat kuat. Dia yakin bahwa dia akan mengalahkan satu sama lain dalam 100 putaran. Namun, ada sehelai daun di kejauhan dan itu membuatnya jauh lebih stres. Meskipun serangan Ye Yuan bukanlah ancaman besar baginya, kekuatan serangan Ye Yuan memang cukup kuat. Bahkan jika dia adalah Su Yishan, tidak baik untuk memiliki telapak tangan atau telapak tangan. Namun, ini juga menegaskan kekuatan Su Yishan dari samping. Dengan satu musuh dan dua, itu tidak jatuh ke angin. 20 besar Wubang adalah kelompok metamorfosis. Su Yishan dan Wu Luoshen jauh lebih kuat daripada pertempuran terakhir Wubang. Ya, 20 besar Wubang adalah daerah aliran sungai. Perbedaan antara 20 dan 20 terlalu besar. 20 siswa terbaik akan berubah, tetapi kebanyakan dari mereka dapat dipertukarkan. Terlalu sulit untuk masuk setelah jam 10. Ya, untuk waktu yang lama, hanya Wu Dianchen yang bisa membuat metamorfosis menjadi top 20. Aku merasa dia bisa menjadi saudara naga berikutnya. Aku juga punya perasaan ini, orang ini terlalu abnormal. Bukan saja ranahnya meningkat lebih cepat, tapi promosi seni bela diri juga luar biasa. Namun, dua orang ini sesat lagi, dan tidak ada metamorfosis daun. Orang ini sama sekali bukan manusia. Sebagai imbalan bagi vitalitas lain dalam pertempuran ini, itu adalah hasil dari dibunuh oleh sekejap. Tapi Ye Yuan tidak bisa hanya melindungi dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, itu menciptakan masalah bagi Su Yishan. Jangan katakan padanya, orang ini ditakdirkan untuk tidak menjadi dunia bersama kita. Diperkirakan tidak akan lama sebelum dia menjadi murid inti Yu Yunzong. Saudara-saudara Lian Long tidak memiliki kualifikasi ini. 20 pertempuran teratas di Wubang tidak begitu mudah untuk dilihat. Banyak siswa tingkat atas berkomentar sendiri, tetapi tujuan akhir masih diberikan pada Ye Yuan. Kekuatan Ye Yuan benar-benar di luar harapan mereka. Banyak siswa masuk ke dalam situasi perang, tetapi mereka telah menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya dengan baik. Dengan kata lain, Ye Yuan sudah lebih kuat dari kebanyakan dari mereka. Ada sekitar 4 atau 500 siswa di Danwuchol Lege, dan hanya 100 yang bisa masuk Wubang dan menjadi Master Wubang. 100 ini adalah elit di elit. Kebanyakan orang kelelahan seperti Lin Tiancheng dan menjadi biasa-biasa saja di antara para siswa surgawi. Jelas, Ye Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan jika itu adalah siswa dengan peringkat lebih rendah dalam daftar, Ye Yuan juga memproklamirkan diri. Tepat ketika semua orang merasa, pertempuran tiba-tiba berubah. Tangan Ye Yuan tidak tahu kapan ada pedang yang lebih hijau, dan momentum seluruh orangnya telah banyak berubah. Pada saat ini, Ye Yuan seperti pedang dengan sarung.
Su Yishan dan Wu Luoshen berada dalam pertempuran sengit, merasa bahwa momentum ini tiba-tiba mengejutkan. Namun, Ye Yuan tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi, dan gas pedang terpotong di kepalanya. Waktu pedang ini sangat pintar, dan Su Yishan dan Wu Das sedang dalam proses bergerak, dan kelembaman tubuh tidak bisa diubah sama sekali. Dia terjerat dalam seni bela diri dan mudah untuk menghindarinya. Pedang ini membuat Su Yishan merasa bersalah, dan makna pedang mengerikan itu pasti bisa menembus tubuhnya dan langsung memotong kepalanya. Pada saat krisis, Su Yishan masih harus berurusan dengan debu seni bela diri, dipaksa untuk mengambil langkah di tengah jalan, sehingga 1000 pound jatuh pendek. Pedang itu begitu panas sehingga dia menyapu kepalanya dan terbang keluar. Saya harus mengatakan bahwa reaksi Su Yishan cepat, dia tidak hanya lolos dari pedang mematikan Ye Yuan, tetapi juga lolos dari gerakan Wu Das. Meski begitu, Su Yishan juga sangat memalukan. Meskipun dia lolos dari pedang mematikan Ye Yuan, pedang itu masih menghancurkan mahkotanya. Pada saat ini, kepala Su Yishan berserakan seperti kecoa. Bagaimana bisa ada gaya master? Roh, ini benar-benar roh. Banyak siswa mengenali pedang di tangan Ye Yuan dan berseru. Scorpio, bagaimana bisa ada roh di tangan Ye Yuan? Seluruh Akademi Danwu, selain menara sihir, hanya ada satu instrumen di tangan dekan. Di mana roh Ye Yuan? Pedang Changhua Ye Yuan keluar dan segera menimbulkan sensasi. Di negara Fana, kelangkaan roh telah mencapai tingkat keputusasaan. Sepanjang dinasti Qin, jumlah roh tidak akan melebihi 1 tangan. Dan di tangan Ye Yuan, sebenarnya ada roh. Terkejut, hampir semua mata siswa merah. Ini benar-benar membuat iri dan benci. Anda harus tahu bahwa jika ada roh di tangan prajurit, itu akan meningkatkan kekuatan tempur mereka, terutama semangat agresif seperti pedang Changhua. Dan roh, kekuatan yang bisa diberikan di tangan Ye Yuan, hanya kurang dari 10%. Hanya prajurit kristal terkondensasi yang dapat mengerahkan kekuatan roh yang sebenarnya. Jika seorang prajurit kristal terkondensasi memiliki roh di tangannya, ia akan dapat menyapu level yang sama. Sekarang, alat spiritual sebenarnya ada di tangan vitalitas, sangat kejam. Ye Yuan mengabaikan kejutan dari orang lain, tetapi dengan samar berkata, "Sekarang, bisakah aku membawanya pergi?" Ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan, tubuh Liu Ruoshui bergetar. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bahkan bisa mengalahkan Su Yishan. Su Yishan, tapi ke-10 di Wubang. Bahkan Su Yishan tidak bisa melindunginya, bukankah dia sudah mati? Ah, Ye Yuan, ini yang kamu paksa aku. Su Yishan benar-benar kesal, dia harus membunuh Ye Yuan dengan segala cara. Saat berikutnya, Su Yishan memiliki suasana yang mengerikan. Lengannya terangkat sedikit, telapak tangannya menghadap ke langit, dan kekuatan kaki terkondensasi di telapak tangannya. Tekanan mengerikan mencekik. Nafas ini adalah, seni bela diri top order kedua membalikkan telapak tangan. Ye Yuan, kamu harus hati-hati. Wajahmu debu kental. Ye Yuan juga sangat bermartabat, dia tidak berharap Su Yishan memiliki kartu seperti itu. Nafas yang mengerikan ini saja telah jauh melampaui kekuatan triple cairan roh. Seni bela diri top tingkat 2, kekuatannya luar biasa. Ye Yuan menyilangkan pedang dan berdiri dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Ye Yuan, aku ingin kamu tahu bahwa aku harus membayar untuk Su Yishan. Pergilah ke neraka. Su Yishan benar-benar kehilangan akal pada saat ini, dan hanya ada satu hal di benaknya, yaitu membunuh Ye Yuan. Saya melihatnya dengan telapak tangan dan sinar bumi. Selanjutnya, itu adalah pukulan horor. Satu gunung, berhenti di sini. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di telinga Su Yishan. Satu gunung, berhenti di sini. Suara ini terdengar, Su Yishan tiba-tiba terbangun. Momentum tubuh dikumpulkan dan menghilang tak terlihat. Melihat telapak tangan Su Yishan terhenti, Ye Yuan tidak hanya tidak rileks, tetapi wajahnya menjadi lebih bermartabat. Para siswa surgawi itu secara otomatis memisahkan jalan, dan Su Yubei berjalan keluar. Dari kerumunan, semua orang benar-benar terpana, dan Su Yubei yang menghentikan Su Yishan. Apa yang terjadi? Bukankah Su Yubei berharap Ye Ye akan mati? Bagaimana itu diubah? Su Yubei perlahan-lahan mendatangi wajah Ye Yuan, Su Yishan dan Wu Luoshen dengan hormat melamar upacara, dan meneriakkan, "Penatua Su Zeng," hanya Ye Yuan yang acuh tak acuh. "Hei, aku tidak tahu bagaimana memberi hadiah ketika aku melihatnya.
Itu benar-benar tidak berpendidikan. Su Yubai melihat wajah Ye Yuan, dan dia tidak bertengkar. Ye Yuan hanya samar-samar mengatakan, saya melewati jalan 9 hari, yang sudah sama dengan murid inti Sekte Yunyun. Murid inti Yuyun Zong, tentang status penatua pintu luar, hadiah upacara, harus menjadi penatua Uni Soviet. Murid inti Yuyun Zong sangat berbeda, mereka semua adalah jenius yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, mereka juga merupakan fokus dari Zongmen, mereka memiliki banyak keistimewaan. Para tetua di pintu luar, paling banter, hanya membantu administrator sekolah manajemen dekan. Bahkan sekte tidak dihitung. Statusnya tidak setinggi murid inti. Su Yubai mendengar perubahan di wajahnya, dan segera berkata dengan dingin, Sang Song belum mengidentifikasi identitas Anda. Anda masih seorang murid Akademi Negara Danwukin, dan tidak ada rak untuk murid inti. Ye Yuan berkata sambil menyeringai, para tetua yang mengatur para tetua bersamaku. Aku harus menunjukkan identitasku. Penemuan menyedihkan Su Yubai, dia tidak pernah mengambil keuntungan dari tubuh Ye Yuan, dan harus membuka topik di mana roh di tanganmu. Begitu berat, bahkan tidak dilaporkan ke kampus, apa hatimu? Su Yubai tidak berharap bahwa ada pedang di tangan Ye Yuan. Ini benar-benar membuatnya terlihat sangat merah. Senjata hidup Su Yubai sendiri adalah senjata kelas atas, yang juga cocok untuknya. Namun, Su Yubai sudah merupakan lingkungan kristal terkondensasi setengah langkah. Jika Anda menggunakan roh, itu pasti akan membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya, dia tidak tahu tentang roh, karena roh itu terlalu langka. Tetapi pada saat ini, tangan Ye Yuan benar-benar muncul semacam roh, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan pikirannya. Vitalitas kecil 9 berat, bukankah itu kekerasan dengan roh? Ye Yuanqi tidak bisa mengetahui pikiran hati-hati Su Yubai. Dia hanya berkata dengan samar, kamu tahu bahwa aku telah membuat sumpah-sumpah sebelum jalan 9 hari, jadi aku tidak bisa memberitahumu asal mula pedang ini. Jika sesepuh Su tidak nyaman, kamu bisa pergi ke nenek moyang untuk bertanya. Pedang ini seharusnya terkenal, tidak sulit untuk mengetahuinya. Sang Zong, itu adalah puncak. Sang Zong itu menekan saya, bukan. Penemuan sedih Su Yubai, dia benar-benar tidak mungkin. Karena Ye Yuan berani mengeluarkan pedang ini, pasti tidak ada masalah. Meskipun Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga menunjukkan sumber pedang ini, 9 hari. Dari Jiutian Road, itu akan mudah. Karena pedang ini berasal dari jalan Jiutian, bagaimana kamu bisa melakukannya untuk dirimu sendiri? Jalan Jiutian milik perguruan tinggi Danwu. Karena kamu mendapat semangat di jalan 9 hari, kamu harus menyerahkannya ke perguruan tinggi. Ye Yuan Xiao tersenyum dan berkata, pergi ke perguruan tinggi untuk dibuang. Apakah itu akan diserahkan kepada para penatua Uni Soviet? Jika Anda ingin menggunakan roh, Anda dapat mengatakan, apa yang Anda lakukan di sekitar begitu banyak tikungan. Kekuatan nakal Su Yubai jelas telah dipupuk ke tingkat yang sangat tinggi, dan publisitas Ye Yuan telah menembus pikirannya, tetapi dia tidak malu. Penatua ini didedikasikan untuk publik, kamu akan menjadi jorok. Rohmu diserahkan ke perguruan tinggi, dan bagaimana menangani alam ditentukan oleh dekan dan presbiterian. Roh ini berasal dari perguruan tinggi. Bagaimana kamu bisa melakukannya untuk dirimu sendiri? Su Yubai mengatakan bahwa itu benar, tetapi berapa banyak orang percaya itu tidak diketahui. Para tetua-tetua benar-benar bergerak, tapi sejauh yang saya tahu, jalan Jiutian tampaknya bukan milik yurisdiksi perguruan tinggi. Bahkan jika itu harus diserahkan, itu juga diserahkan kepada sekte, menutup pantatmu. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa. Bergairah, kamu mencari kematian. Su Yubai marah oleh Ye Yuan, dan dia akan memulai. Ye Yuan melompat dan berteriak, Penatua Sue membunuh. Semua orang ingin menjadi saksi. Ye Yuan berteriak, kemarahan Su Yubai langsung hancur. Identitas Ye Yuan saat ini luar biasa. Jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan di depan umum, para tetua akan menjadi yang terakhir. Kejahatan membunuh murid inti bukanlah sesuatu yang dia mampu. Dia menghentikan Su Yishan, tentu saja karena alasan ini. Tanpa diduga, beberapa kata mengatakan bahwa dia sendiri dibawa oleh Ye Yuan. Su Yubai tiba-tiba menemukan bahwa daun ini seperti landak, sehingga ia tidak punya tempat untuk pergi. Sangat salah. Ini benar-benar omong kosong. Kapan aku ingin membunuh? Su Yubai berkata dengan dingin. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh pesawat tadi?
Ye Yuan tidak menyerah. Petik 2. Su Yubai terdiam, dan sekali lagi membuka topik, ini bukan untuk mengatakan untuk saat ini. Aku mendengar bahwa kamu harus membawa siswa perempuan untuk diinterogasi. Kamu adalah pengadilan swasta, kamu tahu. Kantor pribadi. Lalu aku bertanya padamu, apa kejahatan menyinggung murid inti? Kamu bisa mengatakan bahwa namaku belum benar, Liu Ruoshui tidak memiliki kualifikasi ini. Ye Yuan mencibir, ini, murid inti yang ofensif, yang berat dapat dihukum mati. Tapi sejauh yang aku tahu, dia sepertinya tidak menyinggungmu. Su Yubai berkata, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak tersinggung, bukan karena dia berdebat? Tanya Ye Yuan, Lin Tiancheng dan Zhang Heng telah dibunuh olehmu. Ini adalah kesaksian yang mematikan. Kamu tidak akan memutuskan dosanya semata-mata pada tebakanmu. Su Yubai mencibir, aku hanya mengatakan bahwa aku memiliki caranya sendiri untuk membiarkannya mengatakannya. Jika dia tidak berpartisipasi dalam masalah ini, keluhan antara aku dan dia akan dihapuskan. Jika dia merasa tidak puas, aku bahkan dapat meminta maaf padanya di depan umum. Ini lelucon. Apakah ada cara baginya untuk memberitahunya? Apakah Anda ingin menjadi tipuan? Ye Yuan berkata dengan lemah, apakah hal ini? Saya takut bahwa para penatua Uni Soviet tidak melakukan lebih sedikit. Tapi, saya tidak segera para penatua Sue, dan saya tidak bisa melakukan kegilaan semacam ini. Su Yubai baru saja menyerah pada kemarahan, dan pada saat ini itu dihubungkan oleh Ye Yuan. Anak ini benar-benar Tuhan yang marah karena kematian. Di bawah tekanan kemarahan di hati, Su Yubai Senseng berkata, penatua ini adalah seorang penegak hukum, dan Wuchol Lege yang tidak tahu. Sekarang, katakanlah kepada Anda, apa yang Anda lakukan di sekitar saya. Lewat sini, oke, saya tahu penatua Su tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar sejenis obat disebut Zenyan dan... Ya, saya tidak tahu seperti apa penampilan Anda, izinkan saya menjelaskan kepada Sue Chang. Yang benar adalah bahwa dan adalah obat pengobatan tingkat 2. Jika Liu Ruoshui memakannya, aku akan bertanya apa yang akan dia jawab, dan tentu saja itu akan keluar. Ye Yuan menjelaskan kebenaran dan juga menyindir Su Yubai. Ini hanya masalah mulut, penatua ini telah hidup seusia ini dan belum pernah mendengar tentang obat seperti ini. Meskipun Su Yubai tidak berspesialisasi dalam dandao, tetapi keluarga Su mengoperasikan bisnis bahan obat-obatan, dan itu benar-benar asing dengan tanaman obat. Dia berkata bahwa dia belum pernah mendengarnya, dia mengubahnya ke dan yang lebih tua, dan dia takut tidak pernah mendengarnya. Hanya saja dia mengatakan bahwa dia mengakui ketidaktahuannya sendiri. Semua mengatakan bahwa para penatua Uni Soviet bodoh, bagaimana Anda bisa mendengarnya? Tetapi tidak masalah jika Anda belum mendengarnya. Mari kita dengarkan itu sebagai visi yang salah. Ketika saya memiliki beberapa pemurnian, saya tidak akan tahu apakah para penatua mencobanya sendiri. Sungguh, pada saat itu, saya berjanji untuk meminta para penatua Sue untuk pergi tidur di kamar tempat mereka tadi malam. Ye Yuan tertawa. Ye Yuan mengatakan ini, menyebabkan semua orang tertawa. Setelah diancam oleh Su Yubai, dia menghentikan tawa. Penelitian Ye Yuan tentang dandao sangat luas, dan semua aspek terlibat. Sebagian besar pihak dan di dinasti Qin menargetkan seni bela diri, atau membantu militer untuk meningkatkan kekuatan mereka, atau membantu militer untuk memulihkan kekuatan mereka, dan sebagainya. Keabadian pintu seperti Zenyan dan secara alami tidak akan dicatat. Pejuang negara Qin adalah yang tertinggi tetapi terkondensasi, tetapi baru berusia 300 tahun. Bahkan jika itu adalah master yang hebat, berapa banyak waktu luang yang dibutuhkan untuk mempelajari pengobatan ini. Namun, seperti kata Ye Yuan, sangat mudah untuk membedakan keaslian obat. Efek obat tidak boleh dipalsukan, sehingga banyak orang melihatnya, dan palsu akan segera dibongkar. Kecuali jika orang yang menguji obat itu diatur oleh Ye Yuan, Su Yubai secara alami tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Hei, anak-anak genit, aku harus melihatnya, bagaimana akhirnya? Su Yubai berkata dengan dingin. Dengan cara ini, Ye Yuan dan Su Yubai memutuskan nasib Liu Ruoshui. Ketika Liu Ruoshui mendengar kata-kata Su Yubai, dia bergegas ke sisi Su Yishan dan menarik lengannya dan bertanya, Su saudara, aku tidak mau. Su Yishan meraih lengannya dan Liu Ruoshui tiba-tiba jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Apakah dihina oleh Ye Yuan? Su Yishan masih menyala,
saya merasa bahwa wanita ini adalah hal yang baik, di mana akan bersimpati dengannya. Apakah kamu berpikir bahwa pada saat ini, kamu masih memilikinya? Su Yishan dingin dan dingin. Titik 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 titik. Di ruang alkimia di mana angin cerah, Ye Yuan dan Feng Ruoqing menyelesaikan pertukaran peran, dan Feng Ruoqing membuat serangkaian persiapan untuk Ye Yuan Lian. Hei, aku bilang kamu tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Ini baru saja keluar dari jalan 9 hari, dan itu telah menyebabkan seluruh perguruan tinggi menjadi naik turun. Angin bertiup saat melakukan sesuatu, sambil mengeluh. Ye Yuan terlalu berisik, dan sejak kebangkitannya, tampaknya kampus belum berhenti sejenak. Oh, aku tidak mau berhenti, selalu ada orang yang tidak bisa berhenti. Hijau adalah kekasihku, dia dirugikan seperti ini. Jika aku tidak bisa membalas dendam padanya, bagaimana aku bisa menjadi tuan mudanya? Setelah beberapa waktu, dia akan bangun. Ayo, bagaimana saya menghadapinya? Mereka ingin memindahkan saya, sebesar cahaya, bahkan jika saya lumpuh, saya tidak akan begitu dendam, tetapi memindahkan kerabat dan teman-teman saya, sama sekali tidak. Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yuan, jika anginnya tidak jernih, tidak ada getaran di dalam hati, dan dia berkata, jika saya terbunuh seperti anak hijau, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Tentu saja, kita adalah teman baik, bukan? Ye Yuan tidak memikirkannya, momen manis masuk ke dalam hati dan limpa, sehingga angin bertiup jelas dan ada semacam kepuasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi, aku takut tidak punya kesempatan seperti itu. Kamu adalah Dewi Alam, dan si senior termuda dari Dan Wuchol Lege, yang berani menggertakmu. Ye Yuan menambahkan, jika anginnya cerah, saya tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak baik-baik saja, mungkin ada hari seperti itu, mungil di hari saya membutuhkan perlindungan Anda. Haha, bisakah melindungi guru angin? Aku takut kalau semua pria di kampus dihormati. Ye Yuan tertawa. Jika angin cerah, wajahnya kemerahan, dan topiknya terbuka. Ya, adakah obat untuk kata yang benar dan apakah itu yang diajarkan gurumu padamu? Ye Yuan mengangguk, kebenaran sebenarnya bukan obat yang dalam, itu hanya semacam obat yang bekerja pada jiwa dan membiarkan roh prajurit melepaskan perlawanan. Karena ada ramuan obat yang memperkuat jiwa, itu alami. Ada mantra. Jika anginnya jernih dan jernih, ternyata menjadi seperti ini. Sepertinya penglihatanku masih terlalu rendah. Ternyata memikirkan masalah dari sudut lain memiliki efek seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, keinginan ini tidak datang, guru menghargai kerajaannya yang sangat tinggi, penglihatan adalah bahwa saya sebanding. Kebenaran sederhana ini, biarkan saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa memikirkannya seumur hidup. Dan ketika dia berada di alam kita mungkin tidak bisa memahami kebenaran ini. Anginnya jernih, ini lega, kamu benar, dunia telah menentukan cakrawala. Sepertinya jalanku masih sangat panjang. Pekerjaan persiapan sudah dilakukan, dan alkimia terbuka. Ye Yuan mengangguk dan mulai memperbaiki kebenaran. Dibandingkan dengan penilaian Dansi, Ye Yuan jauh lebih kuat dari Yuan Li atau jiwa. Hari ini Ye Yuan memurnikan ramuan obat orde kedua dengan yin dan yang sunting tidak akan terlalu sulit. Titik 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 titik. Setelah 1 jam, Ye Yuan muncul lagi di depan Su Yubai, memegang sebotol Zenyan dan yang baru saja dirilis. Ini adalah kata yang benar dan, atau akankah para penatua Su secara pribadi mencobanya? Ye Yuan tertawa. Hei, orang yang mencoba obatnya sudah siap, lihat bagaimana kamu akan berakhir. Ketika Ye Yuan memurnikan dan, Su Yubai telah menanyakan tentang beberapa master dan Dao. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Zenyan dan, bahkan jika Ye Yuan adalah junior dan, bisakah itu lebih kuat dari para pendahulu di kampus? Karena itu, Su Yubai telah lama diadili, Ye Yuan berusaha membuat misteri, hanya untuk membiarkan Liu Rushui berjongkok. Su Yubai adalah sungai tua, bagaimana bisa seperti itu? Pada saat ini, ada lebih banyak orang yang melihat. Selain peserta pelatihan, banyak ajaran juga tiba di tempat kejadian. Bahkan kelompok penatua semua ada di sana, termasuk 2 wakil presiden. Ye Yuan, sekolah ini telah mempelajari Dandao selama 200 tahun. Aku belum pernah mendengar kata-kata yang jujur. Apakah kamu benar-benar yakin? Hu Changsheng adalah guru dan yang hebat. Dia memiliki banyak pendapat di tempat ini. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang Zenyan dan
Ini telah menyebabkan banyak orang memiliki keraguan tentang Ye Yuan. Ye Yuan tidak merasa jahat dari Hu Changsheng, tetapi itu adalah kekhawatiran yang samar. Dia tersenyum dan berkata, Dokter Hu lega. Jika ada masalah dengan obat ini, saya akan memilih kepala orang itu untuk Su. Saya akan menemuinya kepada anak itu. Kepala orang itu sudah lama tertarik. Anak ini pasti bermain-main, aku tidak bisa dibodohi. Su Yubai terus berkata dalam hati. Selain itu, Ye Yuan berani memilih, dia tidak berani menerimanya. Ye Yuan sekarang adalah identitas murid inti Sangzong, jika dia tidak tahu bagaimana cara mati, Su Yubai tidak bisa mencuci sungai kuning. Hu Changsheng mendengar perubahan di wajahnya dan dengan tenang berkata, bagaimana dengan omong kosong? Jika ada masalah, hukumannya harus dihukum. Bagaimana bisa dikatakan bahwa hidup dan mati? Sepertinya itu menegur, tapi artinya pemeliharaan, siapapun bisa mendengarnya. Oh, katakan saja tidak ada manfaatnya, coba saja. Keyakinan Ye Yuan penuh, tapi itu membuat jantung Su Yubai berdetak sebentar. Namun, ia berpikir bahwa bahkan Hu Changsheng tidak tahu obat jenis ini, dan bahwa obat itu dibuat oleh Ye Yuan. Pada saat ini, saya masih sekarat, dan saya akan melihat bagaimana Anda mati. Su Yubai sudah menemukan cara untuk menghukum Ye Yuan, dan hukuman mati jelas tidak dapat diterima. Pencambukan dapat dipertimbangkan, semuanya sudah siap, dan Liu Ruoshui, yang sedang terburu-buru, dibawa ke publik. Su Yubai memandang Liu Ruoshui dengan acuh tak acuh dan berkata, Liu Ruoshui, jangan takut, bahkan Hu Din belum pernah melihat obat seperti ini. Apakah Anda pikir itu benar? Selama Anda dapat membuktikan bahwa obat ini tidak valid, penatua ini Anda tidak hanya akan tidak bersalah, tetapi Anda juga harus menghukum Ye Yuan. Apakah Anda mengerti? Liu Ruoshui sekarang berantakan, mendengarkan Su Yubai mengatakan bahwa itu benar-benar meningkatkan banyak kepercayaan diri. Ya, Din Hu adalah guru dan yang hebat. Bahkan obat yang belum pernah dia dengar pasti dibuat oleh Ye Yuan. Sayangnya, Liu Ruoshui tidak pergi dengan Ye Yuan untuk berpartisipasi dalam penilaian apoteker penyulingan, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika Wan Yuan ada di sini, ia harus mati dan menolak untuk makan obat jenis ini. Hanya bercanda, tidak mungkin untuk mempraktikkan Sun Xin dan yang sangat sulit untuk dibudidayakan, dan tidak aneh untuk memperbaiki ramuan obat seperti apa. Liu Ruoshui mengambil napas dalam-dalam dan memandang Ye Yuan dengan dendam. Dia berkata, aku mengerti. Ye Yuan, kamu begitu terjebak dalam ketidakbenaran saya belum selesai dengan Anda. Saya akan mencobanya, Anda disebut mantra. Dan, apakah itu benar atau tidak? Demi keluhan Liu Ruoshui, Ye Yuan tidak peduli, hanya tersenyum, saya tidak ingin selesai dengan saya takut Anda tidak memiliki kesempatan itu. Setelah itu, dia menoleh ke Su Yubai, penatua Su, kita di depan jelek. Jika saya menipu semua orang, saya bersedia menerima hukuman, tetapi jika obat saya efektif, apa yang harus saya lakukan jika saya bertanya kebenaran? Su Yubai tidak ragu, jika Liu Ruoshui benar-benar berkolusi dengan Lin Tiancheng untuk membingkai pintu yang sama, dia secara alami dibuang sesuai dengan peraturan rumah sakit, dan dia dihapuskan oleh tubuhnya dan diusir dari halaman. Ye Yuan mendengar dan mengangguk, di hadapan begitu banyak orang, aku ingin datang ke para penatua Su tidak boleh makan. Ayo mulai, tunggu, Su Yubai berhenti. Apa masalah dengan penatua Su? Obat ini adalah pemurnianmu. Siapa yang tahu hantu macam apa yang kamu jilat? Proses pengujian obat ini, Ye Yuan, kamu harus menghindarinya. Su Yubai jelas masih tidak nyaman. Jika obat ini palsu, Ye Yuan memiliki sarana untuk menunjukkan apa artinya, dan juga mungkin untuk memaksa Liu Ruoshui berbohong. Ye Yuan mendengar sepatah kata pun dan segera memahaminya. Wajahnya penuh dengan senyum lucu, para penatua Su benar-benar berhati-hati. Nah, karena para penatua Su tidak mengkhawatirkan aku bertanya pada diriku sendiri, aku pergi jalan-jalan. Setelah itu, Ye Yuan melemparkan ramuan obat ke Su Yubai dan membuangnya. Su Yubai secara naluriah mengambil ramuan obat dan tidak bisa membantu tetapi melihat. Dia tidak menyangka Ye Yuan menjadi bujangan seperti itu, dan dia pergi. Namun, dia masih tidak percaya, dan menatap Su Yishan, membiarkannya pergi dengan Ye Yuan dan menatap Ye Yuan. Yah, Su Elder, Ye Yuan sudah pergi, bisakah kamu memulainya? Hu Changsheng tidak sabar,
Hati penjahat Su Yubei membuat Hu Changsheng merasa sedikit baik. Dan dia tidak memiliki jenderal besar, dia sangat waspada terhadap seorang junior. Hu Changsheng mendesaknya, dan Su Yubei merasa bahwa dia agak terlalu berhati-hati. Kepala licin Ye Yuan sedikit licin, tapi jelas bahwa tidak ada yang namanya sarana kecil di depan wajahnya. Namun, hati-hati untuk mengemudikan kapal selama ribuan tahun, Su Yubei tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menekan Ye Yuan. Dia melakukan ini untuk menghukum Ye Yuan dan membiarkannya memasuki hutan tanpa batas dengan cedera. Dan pembunuhan nyata yang dia lakukan ada di hutan tak terbatas. Ye Yuan terbunuh di hutan yang tak terbatas. Bahkan jika itu adalah Sang Zong, tidak ada yang bisa dikatakan. Bahkan jika Hu Yanyong, Feng Ruoqing, mereka meragukan diri mereka sendiri, bukti apa? Su Yubei menuang ramuan obat dari botol obat dan menyerahkannya kepada Liu Ruoshui. Liu Ruoshui mengambil alih ramuan obat dan wajahnya berubah banyak. Meskipun dia sudah menentukan bahwa obat ini jelas palsu, tetapi ketika disajikan, tidak bisa dihindari untuk ragu. Menelan ramuan obat, semua kekuatan akan dimobilisasi untuk menahan erosi obat. Kata Su Yubei. Liu Ruoshui melirik Su Yubei dan menutup matanya dan menelan obat itu. Pintu masuk ke obat itu instan, dan Liu Ruoshui tidak berani mengabaikan, dan segera mengerahkan semua kekuatan untuk melawan potensi. Namun, penemuan menyedihkan Liu Ruoshui menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan obat apapun. Tubuhnya kuat, tetapi dia tidak dapat menemukan kekuatan obat. Ini tidak menyalahkan Liu Ruoshui, jika dia telah mengambil jiwa dan, itu tidak begitu terpana. Sangat disayangkan bahwa ramuan obat seperti Yang Ling dan sangat jarang, dia belum pernah memakannya. Setelah beberapa saat, Liu Ruoshui tiba-tiba merasakan gentar roh. Jalan gelap Liu Ruoshui buruk, tapi sudah terlambat, kesadarannya semakin kabur. Semua orang memperhatikan perubahan Liu Ruoshui. Su Yubei melihat bahwa murid-murid Liu Ruoshui berangsur-angsur membesar, matanya menjadi semakin terpana, dan hatinya tiba-tiba meledak menjadi perasaan yang buruk. Tidak, sepertinya ini benar-benar bekerja. Masih ada obat ajaib, terlalu kuat. Ini mengerikan. Bagaimana perasaanku sekarang? Ye Yuan Maha Kuasa. Yang benar adalah bahwa dan Lian Hu mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Dari mana dia mendapatkannya dari dan? Siapa yang tahu? Kamu melihat semua yang dilakukannya, yang mana yang sesuai dengan akal sehat. Pergantian Liu Ruoshui menyebabkan keributan, dan jelas semua orang melihat ada sesuatu yang salah. Banyak orang berpikir tentang Ye Yuan Wei, yang sedang tidur di kamar tempat dia tidur. Pada saat itu, dia hanya mendengarkan lelucon, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan perasaan yang mengerikan. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan ada hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, tapi dengan mantra ini, apakah rahasia-rahasia ini diucapkan dengan santai? Jika Anda menerima kebenaran, bukankah seperti dilempar ke jalan? Perasaan ini, tidak ada yang mau mengalaminya. Penatua Sue, tampaknya mangan dan sudah bekerja, dan saya akan mulai bertanya, Hu Changsheng berkata dengan lemah. Meskipun kata-katanya tenang, guncangan batin Hu Changsheng tidak lebih buruk dari yang lain. Su Yubei belum bertanya, tetapi Hu Changsheng pada dasarnya telah dikonfirmasi, mantra ini sangat efektif. Di dunia, ada obat ajaib seperti itu. Dan obat ini masih hanya obat Orde 2. Ekspresi wajah Su Yubei sangat menarik, terkejut, tidak percaya, dan tidak mau. Pada saat ini, gagasan Su Yubei untuk memberantas Ye Yuan sangat kuat. Ancaman Ye Yuan di jantung Su Yubei telah jauh melampaui Ye Hang. Jika Anda memberi Ye Yuan beberapa tahun lagi, tidak, bahkan selama setahun, keluarga Su akan mengantar krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan biarkan dia keluar dari hutan yang tak terbatas. Mata Liu Ruoshui kosong dan sepertinya kosong, seolah-olah mati berjalan. Su Yubei mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, Liu Ruoshui, aku akan bertanya padamu. Ye Yuan mengatakan bahwa kamu telah memprovokasi Lin Tiancheng untuk menjebak anak hijau pelayannya, bisakah kamu memilikinya? Ketika saya mendengar pertanyaan Su Yubei, Liu Ruoshui tampaknya memiliki beberapa reaksi, tetapi reaksinya agak lamban. Untuk waktu yang lama, Liu Ruoshui berkata, ya. Wajah Su Yubei begitu berat sehingga dia terus bertanya, mengapa kamu berurusan dengan pelayan Ye Yuan? Karena, aku hampir membunuhnya. Aku takut dia akan membalas dendam kepadaku di masa depan, jadi, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk menanganinya.
Kekuatan Lin Tiancheng dikatakan sebagai yang terkuat di negeri itu. Dia selalu membenci Ye Yuan, dan aku memprovokasi dia untuk mulai dengan pelayan Ye Yuan. Ye Yuan pasti akan mencari Lin Tiancheng. Pada saat itu, tangan Lin Tiancheng akan digunakan untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tabung bambu Liu Ruoshui membuang segalanya dan menjelaskan semuanya. Wajah Su Yubai semakin jelek, meskipun ia menduga hasilnya seperti ini, tetapi Liu Ruoshui secara pribadi mengatakannya, masih membiarkannya merasa tersumbat. Dia tidak bisa memikirkannya, ada obat-obatan ajaib di dunia sehingga orang bisa mengatakan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Jika keluarga Sunya dapat menguasai pengobatan semacam ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Liu Ruoshui mengakui bahwa para siswa telah berbisik. Itu benar-benar dia. Wanita ini benar-benar ular, dan sebenarnya dimulai dengan seorang gadis kecil yang tidak saling kenal. Melihatnya sangat cantik, itu ternyata femme fatale. Seorang wanita yang sangat kejam harus membunuh secara langsung. Saya mendengar bahwa pelayan Ye Yuan lulus penilaian masuk dan secara resmi menjadi murid perguruan tinggi. Wanita ini sangat beracun di pintu yang sama, sangat menjijikkan. Para siswa bersemangat tentang situasi pada suatu waktu dan membenci tindakan Liu Ruoshui. Bahkan jika Ye Yuan dan Liu Ruoshui memiliki liburan, tetapi anak hijau itu tidak bersalah. Keluarga seorang gadis kecil, sekarang sekarat karena cedera serius Liu Ruo, telah menderita bencana yang tidak bersalah. Ya, kebenaran sudah keluar, mari panggil Ye Yuan kembali. Pada saat ini, Hu Changsheng berkata. Setelah beberapa saat, Ye Yuan dipanggil kembali. Ketika dia melihat ekspresi Su Yubai, dia tahu apa hasilnya. Penatua Sue, saya tidak tahu apa yang saya tanyakan tadi. Bisakah Yan dan berperan? Meskipun dia tahu hasilnya, Ye Yuan tidak ingin melepaskan kesempatan untuk membuat Su Yubai malu. Hei, kamu belum tahu. Apa yang kamu minta? Su Yubai tidak memiliki udara yang baik. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak bisa melihat apa-apa. Ah, aku tahu apa. Kamu mengatakannya, kamu tidak mengatakan bagaimana aku tahu. Ye Yuan terlihat tidak bersalah. Kamu, Su Yubai sekali lagi marah oleh Ye Yuan. Apa yang aku inginkan? Apa yang dikatakan Liu Ruoshui? Kamu mengatakannya. Su Yubai menatap Ye Yuan dan tidak sabar untuk menamparnya. Ye Yuan Ning tahu hasilnya, tapi dia ingin dia mengatakannya sendiri. Bukankah itu membiarkannya menamparkan dirinya sendiri? Su Yubai tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Liu Ruoshui, tapi dia peduli dengan wajah dan prestisenya. Pengadilan kriminal adalah yang paling bergengsi, tetapi sesepuh terhanyut oleh Ye Yuan, bagaimana ia bisa menghukum siswa di masa depan? Su Yubai sekarang menyesal telah menemukan begitu banyak hal. Dia tahu bahwa itu adalah ide yang baik untuk langsung menghapuskan Liu Ruoshui. Untuk apa ini? Dia sekarang merasa bahwa dia baru saja berkumpul untuk membiarkan Ye Yuan menghadapi, dan tamparan Ye Yuan sangat keras. Liu Ruoshui, katanya, Su Yubai, katanya, beberapa kali dan tidak mengatakannya. Oh, Sue kakakku, kamu akan mati untukku. Apa yang dia katakan? Ekspresi Ye Yuan yang sangat cemas membuat semua orang terkekeh. Jika Anda berani kehilangan muka para tetua, Ye Yuan benar-benar satu-satunya dari Danwu Cholege. Su Yubai selalu dikenal karena kekejamannya yang berdarah dingin dan sangat berat di Danwu Cholege. Tidak peduli siapa yang membuatnya, dia tidak akan baik pada akhirnya, jadi dia mendapat julukan Su Siwang di kampus. Tentu saja, tidak ada yang berani menyebut nama panggilan ini secara langsung. Sekarang, Ye Yuan benar-benar menghapus wajah Su Siwang, yang membuat banyak orang merasa sangat segar. Itu jahat-jahat. Yah, Ye Yuan, Liu Ruoshui telah mengakui menjebakmu dan pelayanmu. Sue Chang, sesuai dengan aturan rumah sakit. Zhang Songtao, wakil presiden yang telah diam, tidak tahan, dan harus berdiri dan bermain. Oh, ternyata begini. Takut aku, kukira mantra itu tidak berguna. Su, kamu bilang sebelumnya, kamu tidak bilang bagaimana aku tahu. Wakil Ye Yuan mendapat kalajengking yang murah dan dijual, sehingga Su Yubai membenci giginya dan tidak mungkin membawanya. Pada saat ini, tampaknya kegunaan dialek dan telah berlalu, dan mata Liu Ruoshui menunjukkan cahaya. Liu Ruoshui mendapati bahwa suasananya tampak sedikit tepat, dan tiba-tiba teringat perasaan gentar setelah meminum ramuan obat, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Su, penatua Su, aku. Pada saat ini,
Su Yubei penuh dengan kemarahan dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Pidato Liu Ruoshui segera memicu kemarahannya. Wajah tua Su Yubei tenggelam, dan mendesah, Liu Ruoshui, Anda berkolusi dengan Lin Tiancheng untuk membingkai pintu yang sama, menyebabkan pintu yang sama terluka parah. Menurut aturan rumah sakit, Anda dihapus dan diperbaiki, dan segera keluar dari gerbang. Apakah Anda melakukannya sendiri, atau saya akan datang? Liu Ruoshui mendengar banyak perubahan di wajahnya, dan dia berjongkok, memegang kaki Su Yubei dan memohon maaf. Penatua Su, maafkan aku. Lihat aku dan saudara laki-laki Susi. Liu Ruoshui tidak mengatakan bahwa Su Yishan baik-baik saja. Ketika dia menyebut Su Yishan, Su Yubei bahkan lebih marah. Di mana dia masih bisa berbicara, dia menendangnya langsung ke dantiannya dan mengusirnya. Ah! Liu Ruoshui menjerit dan terbang keluar. Su Yubei adalah penguasa lingkungan kristal kondensasi setengah langkah. Pada saat ini, dia marah dengan kakinya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, apa yang bisa ditanggung Liu Ruoshui? Hanya kaki ini, budidaya kekuatan kerja keras Liu Ruoshui yang benar-benar hilang, menjadi orang yang sia-sia. Hei, Liu Ruoshui memuntahkan darah, dan mencelupkan pakaiannya ke warna merah cerah, yang terlihat sangat keren. Hei, ketika kamu membingkai pintu yang sama, kamu harus bersiap untuk akhir hari ini. Sekarang pelayan Ye Yuan terluka parah dan sekarat, hanya menghapus kultivasi kamu dan melarikan diri dari dinding pintu. Ini sudah ringan. Jika kamu tidak tahu bagaimana menjadi baik, jika Anda mengejar gigitan, tidak mudah untuk mengusir dinding pintu. Su Yubei mendatangi Liu Ruoshui dan memperingatkan. Liu Ruoshui merasa bahwa dantian kosong dan tahu bahwa ia telah menjadi sia-sia. Pada saat ini, saya mendengar kata-kata mengancam Su Yubei. Dia tertawa liar, hahaha, keluarga Su Anda benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Su Yubei, Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Anda tidak membiarkan saya berkata, saya sebagian untuk mengatakan. Su Yishan menginginkan tubuh saya dan mengatakan bahwa saya ingin melindungi saya. Sebagai hasilnya, saya tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Anda memiliki hak untuk menjadi kuat, tetapi anggap saya sebagai meninggalkan. Su Yubei, saya hanya tidak membiarkan Anda pergi. Haha, Su Yishan juga kembali pada saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Ruoshui, wajah tenggelam dari air. Liu Ruoshui, gila, dan dipaksa untuk mengirim keluar perguruan tinggi oleh Su Yubei. Ketika Liu Ruoshui keluar dari halaman, dia menjadi jiwa yang berkeliaran, dan dia tidak tahu apa yang diharapkan. Dia dulunya sombong, berpikir bahwa dia bisa mendahului kepalanya, dia dulunya menawan dan dicari. Sekarang, Liu Ruoshui-nya hanyalah orang buangan, mati berjalan, dan bahkan orang yang lewat terlalu malas untuk melihatnya. Suatu hari kemudian, pembunuh bayaran yang mengikutinya sepanjang hari memberinya pisau di belakang, yang ternyata adalah seorang gadis yang glamor. Sebenarnya, banyak orang telah menebak akhir cerita ini, tetapi tidak ada yang memperhatikan Liu Ruoshui. Liu Ruoshui berakhir sekarang, dia mandiri, siapa yang akan bersimpati dengan wanita yang berhati ular. Setelah kejadian ini, Ye Yuan, setelah membaca slip batu giok yang dibawa oleh Feng Ruoqing, mencetak slip batu giok ke angin. Feng Ruoqing awalnya khawatir bahwa akan membutuhkan waktu untuk pergi ke klasik Tibet untuk memilih metode. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan telah memberinya tipuan. Dia menggunakan pengetahuan tentang Tuhan untuk menyapu bersih melalui praktik yang telah Ye berikan kepadanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Metode ini hanya dibuat khusus untuk angin. Perbedaannya adalah bahwa metode ini adalah metode yang sangat maskulin. Ini membuat angin mendesah lagi dan lagi mendesah kekuatan Ye Yuanshi. Setelah menyelesaikan hal yang memalukan itu, Ye Yuan langsung mundur dan tidak pernah mendengar tentang perselingkuhan di kampus. Adapun masalah seni bela diri, kedua belah pihak sekali lagi setuju untuk mengadopsinya setelah persidangan yang tak terbatas. Wu Das juga melihatnya, meskipun kekuatan Ye Yuan jauh lebih tinggi dari level yang sama, itu adalah bidang besar baginya. Sekarang terlalu dini untuk bersaing, jadi dia menyerah. Dengan mundurnya Ye Yuan, perguruan tinggi tampaknya telah kembali ke ketenangan masa lalu. Namun, pada hari ketiga setelah retret Ye Yuan, hal lain membuat seluruh akademi dan Wu mendidih lagi. Setelah Ye Yuan, naga pertama di Wubang, menantang jalan 9 hari.
Jalan 9 hari itu begitu ganas sehingga tidak ada yang berani menantang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Sekarang, dalam 2 hari, sebenarnya ada 2 trainee yang menantang Jiu Tianrod satu demi satu. Ini benar-benar berita besar. Meskipun Lontang adalah yang pertama dalam daftar, ia masih memiliki beberapa orang yang optimis dengan jalan 9 hari. Jalan 9 hari terlalu sulit. Jika jaket naga sudah dipersiapkan dengan baik, tidak akan menunggu sampai hari ini untuk datang ke Shaoguan. Oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa alasan mengapa Lontang datang ke Jiuxian Road dirangsang oleh Ye Yuan. Tidak ada keraguan bahwa Master Wu Bang sangat bangga, belum lagi Lontang berdiri di bagian atas daftar. Seorang siswa yang sebelumnya tidak dikenal telah melewati Jiudian Road. Lontang adalah yang pertama dalam daftar. Apakah itu tidak dibandingkan? Anda harus tahu bahwa meskipun tempat pertama di Wubang disebut jenius, itu terlalu jauh lebih buruk daripada Ye Yuan yang telah melintasi jalan 9 hari. Hanya setelah 9 hari perjalanan Anda dapat membuktikan bahwa kejeniusannya tidak hilang dari Ye Yuan. Ini pertaruhan. Judi hilang, aula naga tidak bisa mengimbangi. Dalam keadaan seperti itu, banyak siswa secara alami merasa bahwa dada Lontang tidak cukup luas dan tidak ada yang namanya gaya pertama Wubang. Faktanya, di hati banyak siswa, bakat Ye Yuan telah melampaui Lontang, dan merupakan yang pertama di kampus yang memang layak diterima. Namun, Lontang sendiri tidak bisa menerima kenyataan ini dan menggunakan hidupnya untuk mempertaruhkan reputasi ini. Tidak layak, tidak atmosfer, hanya kaum kiri yang tidak tahu ide Lontang, meskipun ia tidak mengerti dengan baik, tetapi itu bukan masalah kemarahan. Sebaliknya, Lontang sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Tenang untuk membuat kiri jangan kembali merasakan kedalaman wajahnya. Hanya beberapa hari belum melihat, Lontang telah menghasilkan perubahan besar, dapatkah dikatakan bahwa ia benar-benar menyadari? Naga tua, benar-benar ingin pergi. Di kaki Jiu Tianfeng, Zuo Weigui dan Lontang berdiri berdampingan. Alam, kata Lontang samar. Oh, aku tahu aku tidak bisa membujukmu, jadi aku tidak membujukmu, aku berharap kamu sukses. Yah. Aku akan berhasil. Lontang selalu sangat tenang, seolah-olah hanya untuk menjelaskan fakta. Zuo Weigui dan Lontang sudah lama menjadi lawan, tahu bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang sombong, tetapi dari mana dia berasal. Hanya karena Ye Yuan Zhen berlalu, Lontang tidak akan begitu dangkal. Lontang datang ke loh batu dan mengeluarkan janji surga, dengan tegas memulai jalan 9 hari. Su Yubei memandang Su Yishan dengan pandangan suram di kediaman para tetua Agung Haosan. Satu gunung, kamu adalah pemilik masa depan keluarga Su. Bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal begitu tidak signifikan? Kamu telah mengecewakanku kali ini. Su Yubei menegur tanpa ampun. Su Yishan berkeringat dan berkata, kedua, saya salah. Apakah kamu tahu di mana kamu salah? Aku seharusnya tidak memprovokasi wanita gila ini. Berbicara tentang Liu Ruoshui, Su Yishan juga membenci gigi. Wanita ini adalah hal yang berantakan, dan itu telah membawanya banyak masalah. Kamu salah. Hanya seorang wanita, dalam statusmu, wanita seperti apa yang kamu inginkan. Kamu tidak salah untuk memprovokasi wanita ini, tetapi untuk memprovokasi Ye Yuan. Kamu tahu bahwa wanita ini datang kepadamu untuk melarikan diri Ye Yuan. Anda benar-benar masih membawanya. Tidak masalah untuk membawanya masuk, Anda sebenarnya adalah musuh kecantikannya dan Ye Yuan. Su Yubei berbicara seperti manik-manik, berkata dengan sangat cepat. Su Yishan menggigit giginya, sebatang daun jauh, siapa tahu dia bisa membiarkan Wu Luoshen menjual hidupnya untuknya. Kalau tidak, jika tidak, bunuh dia. Jika bukan karena saya tiba tepat waktu, bahkan jika Anda membunuh Ye Yuan, Anda tidak dapat melarikan diri. Meskipun Sang Zong belum datang ke Ye Yuan, identitasnya tidak dapat diubah. Membunuh murid inti Sang Zong, sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Kamu adalah pemilik keluarga Su berikutnya, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal tanpa otak? Su Yubei meraih yang putih. Su Yishan adalah roh, dia di atas api, di mana harus mempertimbangkan begitu banyak. Sekarang pikirkanlah, ini benar-benar sedikit menakutkan. Melihat penampilan Su Yishan, Su Yubei berkata dengan dingin, aku mengerti sekarang. Su Yishan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, berkat bibi yang kedua, bayinya mengerti. Apakah kamu mengerti apa? Membunuh Ye Yuan harus dibunuh dengan pukulan,
Kalau tidak ular itu tidak akan mati dan menderita. Karena aku tidak bisa membunuhnya di kampus, aku tidak boleh mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Hasilnya adalah desahan. Erbo, bayinya masih sedikit hancur. Sejauh ini, tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, Su Yishan telah mengakui kekuatan Ye Yuan. Kemarahan di wajah Su Yubei akhirnya menghilang, digantikan oleh warna kepuasan. Ya, kamu adalah pemimpin keluarga, Su. Tidak masalah memikirkan bagaimana cara memerankan seorang wanita. Tapi satu hal, jangan biarkan seorang wanita melewatkan acara besar. Mengapa aku harus membunuh Ye Yuan di depan umum? Itu karena aku melihat ancaman masa depannya. Tidak ada keberhasilan, tetapi ini hanya kecelakaan. Karena hal-hal tidak dapat dilakukan, maka jangan lakukan itu untuk sementara waktu. Mari kita mengambil kesempatan yang baik untuk mencobanya, mengapa tidak menggunakannya? Percobaan tanpa batas adalah kesempatan terbaik kita dan kesempatan terakhir. Karena itu, Ye Yuan harus mati di hutan yang tak terbatas. Jika itu jalan 9 hari Ye Yuanzhang, aku memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya. Tapi sekarang Ye Yuan, meskipun musuh bukan aku, tapi aku ingin membunuhnya tidak besar. Su Yishan mengerutkan kening. Su Yishan dan Ye Yuan telah menyerahkan tangan mereka dan memperkirakan bahwa kekuatannya sekitar 50 di Wubang. Kekuatan ini secara alami tidak akan ada di matanya, tetapi jika Ye Yuan bertekad kehilangan hatinya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana meninggalkan Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan tidak akan berdiri di sana dengan bodoh menunggu gilirannya. Su Yubei menemukan botol obat dari tubuh dan menyerahkannya kepada Su Yishan, botol itu berisi Ling Yuan dan. Setelah Anda mengambilnya, Anda akan bertarung untuk 4 roh dalam 2 hari terakhir. Ketika Anda mendapatkan cairan roh, bunuh haruskah dia tidak sulit. Su Yishan berada di depan matanya dan dengan cepat mengambil alih obat itu. Bagi jenius dari 10 besar di Wubang, godaan Ling Yuan dan sangat besar. Poin ini terlihat dari taruhan kiri dan taruhan lontang. Setelah mencapai lingkungan spiritual, kesulitan menembus dunia akan meningkat pesat. Dengan Ling Yuan dan, menghemat terlalu banyak waktu untuk berlatih. Beberapa orang di level kecil, 1 kartu setengah tahun, dan kemudian ingin mengejar ketinggalan dengan orang lain, tetapi itu tidak mudah. Lontang telah mendapatkan Ling Yuan dan selama beberapa waktu, tetapi dia belum mengambilnya, dan dia bisa melihat bahwa dia juga menganggap penting Ling Yuan dan. Su Yishan penuh percaya diri, ini tidak sulit, tentu saja tidak sulit. Selama saya menembus 4 roh, membunuh Ye Yuan hanya masalah menit. Su Yubei mengangguk dan tampaknya tidak merasa berlebihan tentang pernyataan ini. Su Yishan adalah bibit terbaik dari keluarga Su, jika tidak maka tidak akan terlalu fokus. Menembus 4 roh, kekuatan tempur Su Yishan pasti bisa menembus 5 besar. 5 siswa teratas di Wubang, hanya 1 orang di Lontang yang memiliki semangat rangkap 3, dan yang lainnya adalah 4. Su Yishan menikmati lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Jika dia bahkan tidak bisa masuk 5 besar, maka dia bukan master yang buruk. Di 5 besar Wubang, tidak sulit untuk mendapatkan Ye Yuan. Aku telah membiarkanmu mengirim saudara-saudara Chang, dan bekerja sama denganmu untuk membunuh Ye Yuan. Mereka telah bersembunyi di hutan tak terbatas pada saat ini, dan ketika persidangan tak terbatas dimulai, mereka akan menatap Ye Yuan. Ketika kamu pergi untuk menghubungi mereka, mari kita bahas strategi yang sempurna. Adalah perlu untuk membunuh Ye Yuan. Ingat, jika Anda tidak bergerak, Anda akan membunuh. Anda tidak bisa membuat Ye Yuan sedikit terengah-engah. Apakah Anda mengerti? Su Yubei Sensen, ini bukan negosiasi, tapi perintah. Dia tahu bahwa Su Yishan memiliki beberapa tuan muda dan mungkin tidak peduli dengan persembahan itu. Tapi bagaimanapun juga, tujuan membunuh Ye Yuan adalah hal yang paling penting, yang lain tidak relevan, termasuk kebanggaan Su Yishan-nya. Lontang berlari keluar dari lautan api, dan itu tampak canggung. Tetapi melihat matanya, saat ini adalah cahaya yang tidak bisa dikatakan. Ternyata ini adalah jalan 9 hari. Meskipun berbahaya, itu juga harta yang tak ada habisnya, kata Lontang dengan emosi. Lontang tidak lebih baik dari Ye Yuan. Konsep artistik tahap pertama tidak untuk menjadi elegan di Ye Yuan. Namun, bagi Lontang, tingkat suasana hati ini sangat berbahaya. Selain menjadi menyeramkan, itu ditangkap oleh Lontang dan dia dihargai dengan banyak hal. Lontang tidak terus berjongkok,
tetapi bermeditasi in situ untuk memahami apa yang baru saja dia panen. Kekuatan Lontang terletak pada pemahamannya. Jika tidak, ia hanya roh 3 cabang. Mengapa ia bisa duduk di posisi teratas Wubang? Di antara 5 besar, hanya 1 naga adalah roh 3 orang, dan kekuatan tempurnya dapat dilihat. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan kecil antara 3 roh dan 4 roh. Jadi di jalan 9 hari, dia juga bisa memahami sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti. Hanya dengan cara ini, kecepatannya menjadi sangat lambat, dan itu sangat kontras dengan Ye Yuan Shaoguan. 2 hari berlalu dan Lontang bisa selamat dari fase pertama. Tidak, Dragon Brother, bukankah ini wajah bengkak dan pria gemuk? Sangat sulit untuk tingkat pertama, apa yang harus dia lakukan dengan tingkat belakang? Oh, ini tidak mungkin. Jika aku yang pertama dalam daftar, aku sangat ditantang oleh Ye Yuan, aku mungkin datang ke Jiu Tianrod. Turunkan, aku melihat jalan saudara naga, sulit untuk turun dari atas. Lagi pula, tidak semua orang adalah Ye Yuan, dapat membuat keajaiban seperti itu. Yah, kupikir itu juga tergantung. Meskipun sang naga saudara kuat, semua orang setuju bahwa gelar mempesonanya tidak sebagus Mo Yuntian. Jika saudara naga yakin untuk menantang jalan 9 hari, dia sudah datang, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Oh, lupakan saja, ayo pergi. Setelah 2 hari, ini adalah cobaan yang tak terbatas. Dengan kecepatan saudara naga, diperkirakan itu tidak akan menyusul. Dengan kedekatan uji coba tanpa batas, banyak siswa telah bubar dari jalan Jiutian. Untuk sesaat, kaki Jiutian Feng menjadi dingin. Suatu hari kemudian, Ye Yuan keluar. Di hari lain, cobaan tak terbatas akan segera dimulai, dan dia harus menyiapkan sesuatu ke hutan yang tak terbatas. Ye Yuan tahu bahwa ini pasti sangat berbahaya. Dia sudah berdosa Su Yubai dan Su Yishan, dan mereka tidak berani melakukan apapun di kampus. Mereka tidak akan membiarkan kesempatan cobaan yang tak terbatas. Namun, hutan Ye Yuan yang tak terbatas sangat penting. Bagi anak hijau, ia harus mengambil risiko ini. Ye Yuan sedang bersiap untuk memperbaiki obat hijau yang disebut Yuanyang Dan, yang merupakan obat tingkat 2 dari domain dewa. Jenis obat ini sangat sulit disuling, dan bahan obat yang dibutuhkan juga sangat menuntut. Ada 3 bahan utama Yuanyang Dan, yang merupakan bahan obat yang sangat langka, dan hanya hutan yang terancam punah yang berbahaya dan kaya akan sumber daya alam. Ye Yuan hanya tahu di mana obat utama berada, dan obat utama adalah aliran dalam awan berwarna-warni. Itu juga Ye Yuan yang meninggalkan hatinya dan memberikan kekuatan untuk menyembuhkan kabut berwarna-warni. Ketika dia bertanya tentang menghantui awan berwarna-warni, dia tidak berharap itu menjadi kenyataan sekarang. Ini tidak disengaja, tetapi tidak bisa dihindari. Kehidupan Ye Yuan terobsesi dengan Dan Dao, dan dia secara alami sangat tertarik pada beberapa obat-obatan langka, dan kebiasaan baik ini berlanjut hingga saat ini. Awan aliran warna-warni memiliki darah binatang buas, dan bagian dalam dan adalah hal yang kegeng, hanya menahan racun dingin di tubuh hijau. 2 bahan utama lainnya adalah matahari, rumput jiwa merah, buah pinus. Meskipun 2 hal ini sulit ditemukan, mereka tidak dapat dilacak ke Ye Yuan. Melalui Hu Yanyong, Ye Yuan secara kasar menemukan di mana 2 ramuan ini dapat muncul. Sebagai pengajaran di perguruan tinggi, Hu Yanyong sangat akrab dengan sifat hutan tanpa batas. Ye Yuan akrab dengan kebiasaan pertumbuhan 2 ramuan ini, dan tidak sulit untuk menemukannya. Namun, awan aliran warna-warni itu kuat, tetapi itu adalah monster jangka menengah orde kedua, yang setara dengan langkah kedua dari lingkungan cairan roh manusia. Ini juga sangat sulit bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan memiliki misi ke hutan tanpa batas, yaitu untuk menembus lingkungan spiritual. Yuanyang Dan sangat sulit untuk disempurnakan, dan Ye Hang yakin bahwa pemurnian tidak akan keluar. Karena itu, jika Anda tidak menerobos lingkungan spiritual, Ye Yuan akan menemukan ramuan ini, dan itu tidak berguna untuk Green. Namun, menerobos lingkungan spiritual mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi untuk Ye Yuan, dan di ini, itu sebentar. Setelah 2 hari mundur, kerajaan Ye Yuan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Jika tidak, ia dapat menembus lingkungan spiritual sekarang. Kemajuannya dari 4 elemen vitalitas ke puncak vitalitas terlalu cepat. Meskipun itu karena pemahaman pikiran seperti menghentikan air,
ia telah sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh peningkatan cepat dari dunia. Namun, jika tidak dikonsolidasikan, itu akan mempengaruhi praktik di masa depan. Ye Yuan tidak berani peduli tentang ini. Untuk mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengkonsolidasikan dunia tidak diragukan lagi adalah pertempuran. Bagian yang paling tak terpisahkan dari hutan tak terbatas adalah monster. Ye Yuan bisa bertarung sambil memperkuat kerajaan. Salah satu persiapan yang Ye Yuan akan lakukan sekarang adalah untuk memperbaiki keabadian kelas 1 yang disebut Chonglingdan. Obat jenis ini dapat meningkatkan peluang berdampak pada lingkungan cair. Jika merupakan produk super, maka tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan hingga 100%. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, memurnikan semangat yang bergegas, produk super tidak terkecuali. Dan yang lain perlu memiliki semangat setengah langkah sebagai penyangga untuk dampak lingkungan cair. Ye Yuan tidak perlu ini. Ye Yuan telah memiliki pengalaman dalam mempengaruhi lingkungan, dan mengompresi Yuan Li adalah masalah yang sangat sederhana baginya, jadi tidak perlu setipis yang lain. Di ruang alkimia di mana angin jernih, aku menghabiskan sepanjang malam. Ye Yuan akhirnya menyelesaikan semuanya. Keluar dari ruang alkimia, Ye Yuan melihat angin, tetapi tidak melihat gambar Huyanyong. Wajah Feng Ruoqing penuh dengan kekhawatiran yang mendalam, yang membuat Ye Yuan sangat ingin tahu. Guru angin, apa yang terjadi? Guru Huyan sementara waktu dipindahkan oleh perguruan tinggi dan pergi ke negara Qin untuk bekerja di kota kecil, kata Feng Ruoqing. Ye Yuan memahaminya dalam sekejap dan tersenyum, apakah guru angin juga dipindahkan? Jika anginnya cerah, saya tidak bisa tidak mengagumi ketangkasan mental Ye Yuan. Mengangguk. Besok, ada sekelompok siswa untuk berpartisipasi dalam penilaian apoteker penyulingan. Kali ini saya akan memimpin tim. Bahkan, Guru Huyan siap memasuki hutan tanpa batas untuk melindungi Anda. Hei, itu langkah yang bagus untuk mengatur harimau menjauh dari gunung. Namun, jika kamu menginginkan hidupku, Ye Yuan, mereka harus memiliki kemampuan ini. Ye Yuan tidak takut, tetapi bersemangat untuk mencoba. Jika anginnya cerah, saya tidak bisa tidak khawatir. Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda terlalu rendah di bidang ini. Jika tidak, Anda tetap menyerah pada perjalanan ke hutan tanpa batas. Anda telah melewati jalan 9 hari, bahkan jika tidak untuk uji coba tanpa batas, mereka tidak berani memperlakukan Anda. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku mampu membelinya. Aku tidak mampu membeli kondisi anak hijau. Bantu dia menekan racun dingin. Itu hanya bisa mendukung paling banyak sebulan. Pada saat itu, guruku akan datang sendiri. Tidak bisa menyelamatkannya. Jangan khawatir, Gunung Suyi, aku masih belum melihatnya. Pada saat ini, angin tampak meremehkan. Lihatlah penampilan tak seorang pun di matamu. Cepat atau lambat kamu harus menderita kerugian besar. Kamu masih tidak tahu. Baru kemarin, Su Yishan telah berhasil menembus semangat keempat. Sekarang, bahkan jika saya menentangnya, saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ye Yuan telah lama terbiasa dengan gaya-gaya populer, dan tidak keberatan dengan sinisme. Roh itu 4 berat. Hehe, agak rumit. Ye Yuan menyentuh dagunya dan mengerutkan kening. Hei, apakah kamu tahu bahwa kamu takut? Aku menyarankan kamu untuk tetap di kampus dengan jujur, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kehilangan hidupmu. Ye Yuan memandang angin, dan tiba-tiba Yan Yan tersenyum dan berkata, undang-undang anti-air, sudah berlatih. Entry-nya tidak buruk. Saudara perempuan angin benar-benar ibu kota hari ini. Saya ingin memiliki saudara perempuan angin untuk melindungi saya. Baris ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dikatakan oleh Ye Yuan, anginnya indah dan merah, dan dia berkata, siapa yang ingin melindungimu? Kamu adalah lelaki besar yang ingin perempuan melindungi, tak tahu malu. Tolong, aku pria besar, bukan palsu, tapi aku juga adikmu. Bukankah ini masalah untuk melindungi adikmu? Dan kamu yang ketiga di Wubang, kamu tidak melindungiku, apakah kamu ingin aku melindungimu? Angin masih berdebat, tetapi terganggu oleh angin. Oh, kali ini percobaan yang tak terbatas dan guru-guru Hu yang telah dipindahkan, dan sekarang Anda dapat melindungi Ye Yuan saja. Bahkan jika Su Yishan menerobos untuk roh 4, kebanyakan dari mereka bukan lawanmu. Berbicara itu, kamu juga tunduk pada rahmat besar Ye Yuan, itu harus sedikit dihargai. Setelah itu, angin berubah jelas dan menoleh ke Ye Yuan Dao. Hei,
Wajah gadis ini kurus, aku malu untuk mengatakan terima kasih, aku akan memberitahunya atas nama itu. Hukum tentang air, seperti dibuat khusus secara umum, dia tidak berlatih siang dan malam dalam 2 hari terakhir, mengatakan bahwa gejala pada tubuhnya juga telah banyak berkurang. Jika angin cerah, wajah yang populer menjadi apel merah yang lucu, cantik dan bergerak. Siapa yang mau berterima kasih padanya? Hei, setelah itu, angin bertiup dan menghilang. Gadis ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Angin mendesah. Haha, saudari angin adalah temperamen sejati, hanya sedikit yang buruk, biarkan dia pergi. Ye Yuan tertawa. Jika anginnya cerah, saya tidak tahu Iga yang salah. Tiba-tiba saya bertanya, kamu Yuan, saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ah. Sangat bagus. Yah, bukankah guru angin berbicara tentang media? Ye Yuan tiba-tiba bereaksi dan bertanya. Jika angin cerah, itu juga wajah yang cantik. Sebenarnya, saya pikir Anda cukup baik dengan Anda. Saya tidak tahu mengapa, ketika angin bertiup kencang, ketika saya mengatakan ini, hati saya belum hilang untuk sementara waktu, dan ruang kosong sepertinya telah kehilangan sesuatu. Ye Yuan memukul haha dan tersenyum, bukankah hal-hal guru angin sendiri selesai? Saya hanya berpikir tentang menemukan seorang pangeran untuk pelacur. Aku, angin bertiup dan panik, dan berkata, aku begitu terpesona dalam hidupku, aku tidak ingin membuang waktu untuk itu. Setelah itu, jika angin baik-baik saja, aku akan menyesalinya. Dia telah menghancurkan jalannya sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, guru angin tidak boleh main-main dengan skor pekerjaan ini. Bukan untuk kamu, haha. Jika angin jernih dan memerah, itu bukan lagi ucapan. Ye Yuan bukan niat baik untuk menolak angin. Untuk mencari tahu, Ye Yuan tidak benar-benar memikirkannya. Dia adalah musuh besar dari darah dan lautan, dan jalan di depan akan sangat kasar. Ketika rekannya yang tahu tidak begitu mudah, dia akan mati dengan cara yang ceroboh. Kapan Ye Yuan Zhen tidak lebih menyakitkan? Tepat ketika keduanya diam, seluruh perguruan tinggi tampaknya menjadi keributan. Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas, tetapi melihat jalan berwarna-warni di Jiu Tianfeng mengalir. Setelah beberapa hari, jalan King Hong muncul kembali.